Ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri. Datang seorang ke Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Orang datang ke Hasan Al-Basri. Ini Sayyidina Hasan Al-Basri, ini seorang ulama besar, Sayyidut Tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu dengan sahabat Nabi. Jadi kalau sahabat kan yang ketemu dengan Nabi, melihat Nabi dan mencintai Nabi. Nah, kalau Hasan ini, Al-Imam Hasan ini, beliau ketemu sahabat Nabi, ngarannya tabi'in, ngaran sidin Al-Hasan. Al-Basri itu ngaran tuh, Al-Basri itu asal negaranya, asal kampung Al-Basri, Basrah, kampung Basrah. Nah, Hasan Al-Basri, makanya ada orang ngaran di Indonesia Hasan Basri ya, Hasan Basri. Nah, Al-Basri yang Indonesia tuh jadi nama kampung itu dijadikan nama yang bersangkutan, Hasan Basri. Bahkan ada menulis Muhammad Basri ya. Nah, jadi Basri itu bukan nama kampung, sudah kalau di Indonesia ngaran yang mengambil berkah daripada Hasan Al-Basri. Al-Basri itu ngaran kampung sidin. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini didatangi oleh seseorang yang bertakun kepada sidin, ya Taqiyuddin. Jadi panggilannya pulang, gelarannya Hasan Al-Basri Taqiyuddin, orang yang bertakwa di dalam agama, orang soleh nih. Nah, orang ini mengadu, inna sama alam tumtir, ini nangka apa jar, langit nih kada turun hujan, nangka apa pian. Faqala lahul Hasan, lalu berkata kepada yang datang itu Hasan Al-Basri, istaghfirillah, beristighfar kepada Allah, istighfar kepada Allah. Jadi jawaban Sayyidina Hasan banyak istighfar. Summa ja'a rajulun akhar, datang lagi laki-laki yang lain ke sidin. Faqala, mengadu pulang nih, ya Taqiyuddin, ashkul faqra, ulun mbak adu lawan pian, na ulun ini fakir, ulun ini orang fakir. Siapa nih? Faqala lahu, lalu Sayyidina Hasan berkata kepada itu orang tadi, istaghfirillah, istighfar juga disuruh. Tadi langit kada hujan, istighfar, fakir, istighfar juga. Semua aja asalisun. Kemudian datang orang yang ketiga, berdua sudah. Yang ketiga, faqala lahu ya Taqiyuddin, wahai Taqiyuddin, ya imraati akhir la talib, bini ulun mandul, kada melahirakan nih. Nah, apa caranya bini ulun ini mandul, apa amalannya? Faqala lahu istaghfirillah, baca istighfar. 3 sudah. Summa jaa ba'da dzalika, kemudian datang lagi setelah yang 3 tadi, berarti orang yang keempat. Man qala lahu, yang keempat itu bertakun, ya Taqiyuddin, ajadabatil ardu falam tumbit, bumi atau tanah ulun napa itu kada gersang, tanah ulun kada subur, gagal panen. Maka apa itu? Faqala lahu istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Kalaunya dipupuki, diolah tanah itu biar kalau disediakan itu orang lebih ahli lagi. Ini amalannya apa? Ujar Sayyidina Hasan, istaghfirillah, minta ampun kepada Allah.
Summa ja'ahu ba'da dzalika man qala lahu. Yang kelima datang nih orang ini. Ya taqiyun jappal ma'u fil ardi. Kemarau. Mengapa? Nih kemarau. Wa qala lahu istaghfirillah. Minta ampun kepada Allah. Jadi berlima datang semua disuruh beristighfar. Pertama yang datang ya, yang pertama langit kada turun hujan, baca istighfar. Yang kedua pulang ma'adu pakir, baca istighfar. Yang ketiga ulun diisi bini ulun mandul, baca istighfar. Keempat tanah ulun kada subur, baca istighfar. Yang kelima gersang biarnya bumi gersang, baca istighfar, ujar Sayyidina Hasan. Makanya kalau orang adu kan, kalau orang nak istisqa tuh disuruh banyak-banyak yang baca istighfar. Nah, lalu faqala al-jalisuna lil Hasan al-Basri, kan lalu bertanya. Di situ kan ada orang, kada yang datang bertahun tu aja, ada yang duduk-duduk tuh kan melihat semua kejadian itu. Lalu yang duduk ini melihat kejadian ini, berkatalah kepada Hasan al-Basri, bertakun kepada Hasan al-Basri, ajibna laka ya Hasan, ajibna laka ya Hasan, kami ini napa itu heran, takjub, mantap benar kami melihat pian ini ya Hasan, pian ini mantap benar, ajib. Manakala datang kepada pian orang yang mengadu, awakullama ja'aka syakin qulta lahu istaghfirillah, siapa aja datang mengadu lawan pian suruh baca istighfar. Faqala lahumul Hasan, lalu dijawab oleh Sayyidina Hasan, awa qara'tum qawlahu ta'ala, apa kita pernah kamu membaca ada kalau firman Allah Ta'ala, ada kalau firman Allah Ta'ala, faqul tustaghfiru rabbakum, maka bacalah, maka berkatalah aku, bacalah istighfar kepada Tuhan kamu, karena ghaffara, karena Tuhan itu maha pengampun, yursilis sama alaikum midarara, amanikam membaca istighfar tu minta ampun, akan diturunkan hujan yang lebat, amun gersang, wa yumdidukum bi amwalin, dan akan diulurkan, dianugerahkan kepada kalian harta. Nah, tadi kan yang minta hujan, yang harta beristighfar juga ini Quran, wa banina, dan anak-anak, dan waja'al lakum jannatin, dan dijadikan bagi kamu surga, kebun yang kering. Nih baca istighfar disuruh, waja'al lakum anhara, dan dijadikan kamu sungai-sungai. Nah itu kalau banyu kurang, nah, lalu istighfar dibaca. Jadi amalan yang 5 macam tadi, orang fakir, orang ngalih di duit, istighfar. Kenapa? Karena yang maulah kita fakir itu karena dosa tamandak. Jadi fakir kita, fakir duit kedada, kehidupan ngalih. Nah, jadi kenapa istighfar dosa? Karena yang membuat kita gelisah itu, ya, membuat kita gelisah, membuat hati kada nyaman karena dosa kita banyak. Minta ampunnya kepada Allah. Yang dulunya kada sembahyang, masih tuh bayari sembahyang. Aku ada aku jaga gelisah. Nah makanya kalau menurut hukum orang yang dulu meninggalkan sembahyang wajib diqodok. Jangan sembahyang sunnah,
kada dilarang sama yang sunnah, maksudnya jangan sama yang sunnah tuh bayar yang wajib dulu tuh, yang wajib dibayar. Nah jadi kayak apa caranya? Minta ampun dulu, ya Allah minta ampun ulun anak bubulik sulitnya anak sembahyang aja lagi, teng mati kita diampuni itu, diampuni dosa-dosa kita kalau kita mati. Kalau masih hidup bayar hutang. Kayak bayar hutang itu, hutang dengan manusia aja disuruh bayar, apalah lagi hutang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk bab sembahyangnya aja. Kalau yang lain-lain maka karena betuyuk dosa kita, itu juga yang menutup hati kita untuk hidup beribadah menghadap Allah. Itu juga yang menutup hati kita untuk terbuka nur basirah hati, pandangan hati ini terhadap Allah Ta'ala. Kenapa? Karena terhalang oleh dosa-dosa kita. Nah kalau sudah kayak itu, kita meyakinkan dosa kita belum kita urus, belum kita urus dosa kita. Nah kayak apa cara mau urus dosa tadi? Istighfar tadi satu. Yang kedua, jangan, yang ini yang penting benar juga, jangan mengurusi dosa orang lain. Selesai. Apalagi kencang benar bilang hari-hari manu dosa orang aja, dosa seorang kada disadari. Kalau pina aku kayak itu karena pukul benar bangsat, benar anjing, suntal, setan, iblis. Si anu itu orang sekali barang aja sudah si Perdi Sambo itu cocok benar bininya juga, si Barada tuh ya, itu hari-hari itu di anunya disumpahinya. Daripada menyumpahi itu baik baca istighfar. Dosa kita gaduhi. Kalau begitu jar kita harus benci terhadap kadang segitunya juga kalau agama kita menyuruh. Memang disuruh benci akan kemaksiatan, disuruh benci kemusyrikan, kepasikan kan wa karaha ilaikumul fusuqa wal isyan. Ya kan? Maksiat, kepasikan memang harus kita benci di hati itu, maksudnya kada data pikir untuk melakukan, bukan benci kemaksiatan tuh muntung sumpah pisuh lawan orang. Nah itu jadi menggadi dosa orang, dosa. Nah tapi karena Perdi Sambo itu sudah jadi konsumsi seluruh Indonesia, ayo lihat ya, sudah lihat memang banyak dia panglahan ya sudah Nah itu pianjer guru ulang-ulang ya. Nah itulah penyakit tujuan mencari kesalahan orang, jadi hiburannya sudah. Pokoknya jangan mengiktikadkan seorang paling selamat. Aku aja hatiku kada tapi beres dengan Tuhan, manu orang pulang lah lagi menambah dosa. Seorang tahi mata betipal nang kaya bola kasti, orang yang di hadapan kita matanya betipal nang kaya keleker tuh tahi mata ikan, padahal tahi mata seorang nang betipal di sini kisahnya. Nah itu juga ujar Roma Irama, gajah di pelupuk mata kada kelihatan, semut di seberang laut kelihatan. Bayangkan semut di seberang laut kelihatan, bilang urusan dosa orang aja. Dan itu kalau menurut ilmu tasawuf, akhlaknya itu kalau ada orang adu-adu lawan kita, atau orang berdosa, kita lihat orang berdosa, orang beradu-adu tentang dosa lawan kita, jangan rasa kita bahwa kita orang suci. Walaupun kita kadang menggawi dosa itu misalnya, itu menunjukkan bahwa kita ada dosa nangka itu juga, minimal bibit nangka itu. Artinya ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai, takutan benar.
Kalau ada kita berpikiran orang ini ada di otak kita ini orang ini, lalu hati kita tergetar, hati kita ada yang kepikir di situ, berarti ikam ada dosa nang kai tujuh di hati ikam. Nang katujuh benar maani orang. Maunya si Dintupang yang paling hebat, bilang salah orang semuanya. Ini aja yang paling hebat, apalagi membisi guru sudah. Tahu lah jar guruku ini kada yang anu sudah. Ikam tahu lah. Nah guruku ini guru yang di zaman ini Rasulullah, nah, imbah Rasulullah, sahabat, imbah sahabat, ya guruku sudah. Ma pada guru ikam lah, yaitu Rasulullah, sahabat, guruku. Siapa gang guru ikam? Misalnya gurunya walau berjarak. Nah ini anu semua guru tuh kalau ada yang anunya di bawahnya. Jadi si Abdul Qadir Jailani di bawah anunya, di bawah gurunya berataan hebat. Yang lain tuh guru kulit aja. Ini aja merasa paling bagus, pas benar tuh. Ya cocok banget. Nah jadi istighfar, banyak-banyak kita menggaduhi urusan dosa kita kepada Allah. Artinya kada sempat lagi menggaduhi dosa orang lain. Qala ba'dul arifin min anfa'il azkar li ahli hadzal zaman bil khusus minal iksar minal istighfar. Dari zikir-zikir yang paling bermanfaat bagi orang di zaman sekarang ini, ya, secara istimewa amalan yang paling bermanfaat adalah al-iksar minal istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah. Makanya jangan coba-coba menggadi Wahabi, kadang-kadang menggadi Wahabi, mentekel Wahabi supaya jangan menghalangi orang beribadat. Apa aja beristighfar tuh kada ada anunya, kada ada dalilnya. Nih disuruh di Quran menyuruh. Lalu kan biasa dibaca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin 11 kali ketolong disuruh, karena orang kita ini banyak dosa, khususnya di zaman teristimewa di zaman sekarang ini. Memperbanyak istighfar. Wa minas salati wassalam ala nabil muhtar, dan juga membanyakkan salawat kepada nabi kita, nabi pilihan. Banyak karena istighfar itu menduduki jua salawat. Dengan satu kali beristighfar ini, keistimewaan istighfar, kalau membaca istighfar sekali dihitung sekali minta ampun kepada Allah, baguslah itu secara tembus langsung kepada Allah sekali. Tapi kalau membaca salawat kepada Nabi, ajibnya membaca salawat ini bacaannya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kan ada bunyinya minta ampun di situ, tapi dengan membaca itu hukumnya minta ampun kepada Allah, dan bahkan itu diampuni. Kada minta ampun tapi diampuni, ya membaca salawat ini. Kenapa? Allah Ta'ala membaca salawat kepada kita 10 kali. Apa makna salawat kepada kita? Makna salawat kepada kita diampuni, Allah Ta'ala memberikan rahmat ampunannya kepada yang membaca itu 10 kali sekali membaca salawat. Malaikat juga mendoakan, memintakan ampun, ya Allah ampuni yang ini. Malaikat terus diberi pahala pulang kayak gunung sekali aja baca salawat. Ikhlas kah kada kah ya diampuni. Makanya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 salawat kepada Nabi, 2 istighfar. Adakah orang istighfar pujungan? Adakah orang istighfar untuk riya? Mana ada. Orang istighfar itu orang yang merasa berdosa. Adakah orang merasa berdosa berbangga diri? Nah, jadi itu yang pasti diterima. Yang ketiga, yang pahala pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau yang ketiga ini apa bahasanya ya? Amalan atau ibadah yang pahalanya kada hilang tuh. Pahalanya ada aja gitu. Yang ketiga yaitu bersedekah. Hah ya, masa? Maka di Quran ada memadahkan la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ikam hilangkan, ikam batalkan pahala sedekah ikam dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang yang diberi. Menyebut-nyebut, aku menyumbang ke masjid tuna 100 juta kemarin, jangan mensambat nangka itu, beriak itu hilang pahalanya. Atau ada orang datang, ikam jua datang ke sini kayak kada awak sehat daripada aku, berpinta-pinta kayak itu, antahulah muha kemunya hari kiamat orang ketujuh berminta-minta nang itu gak dijadikan profesi karena muha ikam kada berdaging tulang aja nang kayak tongkorak di akhirat. Kayak itu dia aninya orang. Nah itu menyupa hilang pahala yang diberi juga, hilang pahalanya. Ujar tadi ada tersisa, ada itu sisa pahala beria misalnya, ada pahalanya tersisa pahalanya itu adalah pahala menyenangkan hati orang yang menerima. Nah, itu makanya pian ada orang memberi duit 100 juta ke pian kada ikhlas, disambatnya ke sana kemari memberi kita duit 100 juta kada ikhlas, yang seikung memberi 1 juta ikhlas banget, ulun memberi pian duit 1 juta, ulun mohon benar, ulun jangan berpanggil lawan siapa-siapa kecuali ulun mati aja pakai sana kayak Haji Samad kan ikhlas benar tuh. Itu memberi bukan sedikit, memberi banyak dan ikhlas juga. Membantu Haji Samad tuh di mana-mana sih, dan membantu Haji Samad meninggal kan sudah meninggal. Ada ini memberi 1 juta ikhlas benar, ada yang memberi 100 juta kada ikhlas. Yang mana pian pilih? Yang 1 juta kah? Yang 1 juta ikhlas, yang 100 juta kada ikhlas. Ini kan usah main-main tasawuf dulu lah. Yang mana? Yang 100 juta kada ikhlas, yang 1 juta ikhlas. Ngulun milih yang 100 juta kada ikhlas, nyata ada manfaatnya. Yang 1 juta kan ada benar, itu lebih besar lagi pahalanya. Ini manfaat, ambil yang 100 juta. Mau jadi itu kada ikhlas, ini kada ikhlas kan urusannya yang memberi, tapi tetap aja pahala yang memberi. Kalau urusannya yang kada ikhlas, kalau yang memberi. Nah, tapi kan ada tersisa. Kalau tuh ada tersisa membahagiakan panitia masjid atau membahagiakan yang bersangkutan, nyaman dari 100 juta tuna. Wah nikam, nah kita mengadakan perkawinan massal 100 juta tuh kawas 10 orang. Kalau perkawinan massal kita mengawinkan bubuhan jalak. Apa itu jalak? Ada jalak, ada apa itu? Apa itu? Kenapa itu ya? Pemuda telat nikah. Pemuda telat nikah dengan jalak. Jalak itu janda laki. Jalak ngarannya. Nah, jadi bubuhannya amun haji asini jangan anunya berduit aja. Bubuhan yang enggak ada anu tuh kita anu akan ngaji asi sidin yang makan. Nah insyaallah kita kawin akan ini merancak disambat tuh, cepat aja kawin.
Jangan sampai dibiarkan. Apalagi kalau laki-laki selama masih bisa mengangkat banyu kayak ini, kuat aja bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi banyaki istighfar dengan sholawat, apalagi di zaman sekarang. Banyaki minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau hendak berbahagia, hati hendak berbunga-bunga, banyaki istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan bagi yang bertahun-tahun kada sembahyang, diupayakan ya sembahyang aja terus. Jangan sibuk di lain, apalagi HP. Jangan ente kada sampai amun ulun bang, mana ada simpanan simpanan, karena mulai sebelum balik sudah sembahyang, jadi kan tertinggal. Yang kada sembahyang bertahun-tahun itu ganti itu. Nah, itu satu, jadi pelajaran gitu. Yang kedua, ya Allah, ulun hendak nyambati orang kada, ulun aja banyak dosa, selamat apa ulun menggadi dosa orang, selamat kita nyaman tak kurang dosa. Jadi dosa kita aja yang kita simpunakan. Kayak apa cara menyempurnakan? Minta ampun kepada Allah, digaduhi dosa orang, bapak dosa seorang tuh digaduhi. Kemudian al istighfaru bimanzilatil ghusli. Istighfar itu menempati nang kaya orang mandi. Orang istighfar tuh kayak orang mandi. Wassalatu ala nabi bimanzilatit thayyib. Membaca salawat kepada Nabi itu menempati nang kaya orang berminyak haram. Orang bersih diharumi lagi di minyak haram. Jadi kalau istighfar tuh nang kaya mandi, artinya merigat. Kalau kita artinya dosa dibersihkan dosa tadi, lalu di minyak harumi dengan salawat tadi, nyaman kalau dicium tuh. Faman kana katsiraz dzunubi. Nah, barang siapa yang bertuyuk dosanya, bajibun megalakde salanna siba fonge siba pada rufatau, banyak banar dosanya lawan Allah Ta'ala dan kepada sesama manusia, sing banyakan dosanya. Fal afdalu lahul istighfar, maka yang afdal lebih utama banyaki baca istighfar. Banyak mana dosanya lawan Allah Ta'ala. Bisukan tadi hanya raja minum takmir, istighfarnya siang begitunya waras, minta ampunnya istighfar dibanyaki. Atau kada minum minuman keras. Orang sembahyang ini masih banyak kalau lanjinya, minta maaf lah ulun pulgar memadahkan supaya kita ampihan sama-sama jopang. Orang sembahyang ini kan minum minuman keras kada, ya kalau tuh menipu orang kada, makan di warung bercuras kada. Tapi kalau melihat babinian mata laki-laki, takuni aja sih, ya kalau sama aja Pak, minta maaf aja sih lah, ulun bagayaan aja, bagayaan. Semua laki-laki matanya amun kada di anui bisa jadi dosa dan bisa jadi pahala juga melihat babinian tuh. Kenapa? Ngaran mata talihat, lalunya istighfar di hatinya, astagfirullah, beingat lawan Allah Ta'ala, lalu diampuni, dapat pahalanya. Nah, dosa kalau tuh di pasar misalnya kita melihati tanda-tanda babinian itu nyaman, cantik, ada tandanya. Kada gampangan lama di Martapura, jadi tahu kayak ini bini kayak ini bini dan memang ada di kitab. Nah, lalu diperhatikannya, banyak ada melihat tandanya itu, terlihat minta maaf, banyak terlihat duritnya, kenjot duritnya, terus melihat landaunya, mahaja putihnya lah jika jadi biniku tuh, ya Allah, ya Allah jopang disambatnya. Tapi ada sir di situ, dosa kada? Dosana itu disuruh banyak istighfar tuh, langsung aja tuh istighfar tuh. Amu banyak dosa beristighfar. Amu kita yang sembahyang nih yang menghalangi kita tuh mimpi Nabi, asyik dengan Nabi, mata nipang juga, mata dengan nafsu kita yang kada tertahan tuh. Nah itu makanya nafsunya bergejolak, ada aja duit, sayang duit itu, sayang lah kasih nikah,
karena itu ini, kalau itu ini, bila kawinnya menunggu itu ini. Nah, ini aja ke dosa itu, kawin makasih sayang. Untung tuh lain pisang. Kalau pisang tuh buruk tak duduki, jangan tuh dibawa kawin, supaya kada banyak niat untuk ibadah kepada Allah. Nah jadi istighfar tuh nang kaya mandi, salawat kepada Nabi nang kaya minyak harum. Siapa yang banyak dosa lebih abdol baca istighfar. Wa illa amun sudah dosanya inya sudah baca istighfar, kau aja sudah matanya kada kelalapan, tapi tetap tadi memperbanyak istighfar dan selawat jangan ditinggal. Tetapi kalau sudah bersih, nyaman aja, tenang sudah, bayang minum kada lagi, madat obat kada lagi, nah maka wa illa, maka kecuali fassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abdallahu, maka membaca salawat kepada Nabi itu lebih abdul bagi orang itu. Baca selawat artinya berminyak harum sudah bersih. Nah, sudah bersih. Jadi selawat ini kan ada taranya, ini luar biasa. Baca terus selawat kepada Nabi. Nah, langkah itu kita beragama, kalau banyak dosa minta ampun ini kada. Dosa betuyuk kisah jadi wali. Dosa betuyuk kisah jadi wali aja terus, kisah jadi wali. Seorang dosa betuyuk belajar ilmu agama kada tahu, bungul di agama kada tahu di apa-apa, belajar ilmu gurunya juga kada tapi waras juga. Orang yang banyak dosa yaitu maka guru itu ibarat seorang dokter pintar memberi resep si murid. Nah ini kada murid masih, ini murid rajahan tuh, raja pujungan, dilajari ilmu tasawuf yang bertinggi-tinggi itu, dosanya aja masih betuyuk. Kurang nih ketahuan anu guru jaulun ketujuanan belajar ilmu-ilmu yang anu tuh makrifat bagus pang maksudnya itu, cuma di seorang yang melihat-lihat nah ini orang ini bakas gawian narkoba, minum minuman keras, dilajari nang itu ilmu makrifat nang kayak apa otaknya mengambil kedudukan orang. Pian wali kalau jar amun wali itu tahu hati ulun. Kalau wali itu jadi menurut inya wali itu mesti serba tahu. Wali itu jar masa wali bisa garing. Nah mak dikiranya Superman kalau anu itu bubon wali mesti nang kayak itu. Ay wali itu sama ay nang kayak kita juga bisa garing bisa apa, maka pian jar memberi banyu orang terus, maka pian memberi banyu orang, masa bisa garing anak pian, maka pian memberi banyu orang, anak pian pang kada waras tuh si A si B anak pian. Nah itu membuktikan bahwa seorang tuh kada ada ilmu, kada paham, mesti nangka itulah wali, mesti ada kesaktian, badu nyali dulu. Kadang nangka itu pang wali itu manusia juga yang diuji. Wali itu istiqomahnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, ilmunya itu yang dihitung, ibadahnya yang dilihat. Jangan karomah, maksud karomah ini kan kamu lihat masuk anu kelebihan yang luar biasa, jangan itu aja yang dilihat, itu aja. Masa wali jar kada bisa baanu nang itu jar, kada hebat nang itu umat mesti dianuinya, lalu inya hendak nang itu terus. Itu bukan kewalian ngarannya, lanjuran ngarannya. Jadi karomah itu datang dengan seiring dengan orang itu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah beribadah, istiqomah mengamalkan ilmu yang ada. Seorang kada lalu aku jadi wali, seorang kada lalu berkisah tentang hakikat, seorang aja lain pangkat di situ berarti menyuntan pangkat orang, menyuntang pangkat yang bukan pangkat kita. Seorang kada jenderal, seorang masih masih sersan. Ulun asal sambat aja pokoknya yang di bawah jenderal itu sersan ngarannya, masih sersan lalu hendak bepadah jenderal, amalan jenderal, pistol jenderal dipakai.
seorang orang tahu ini lain sersan, orang yang kada paham memang halo jenderal aja pakaiannya pakaiannya jenderal pang mbak pistol kayak itu yang tahu. Tapi amun yang polisi tahu ini polisi palsu nih tangkap nanang kayak itu juga. Kalau ulama tahu ini kalau saya lawas-lawas, kalau ulama ada orang berpandir agama kadusa lawas kadusa 10 menit 5 menit ini berpandir ini arahnya ke sini, ini arahnya tahu. Sebagaimana dokter bisa mendiagnosa orang, memperkirakan walaupun kada mesti pas benar tapi kada jauh daripada itu. Ini orangnya Wahabi teng Wahabi kan bertanda di sini karena mesti ada tanda. Minta maaf lah yang kalau kebetulan memangnya kan diajarkan kayak ini kalau tuh harus bertanda di sini orang. Memangnya mau ajarkan di situ. Kalaupun ada dulu peguruan, ada guru buruhan bertanda di sini. Sidin memang iritasi waktu sujud itu. Memang Sidin rajin sujud. Awak Sidin memang barat juga. Imbah baudu langsung Sidin sembahyang. Anunya aja balobak karena kebanyakan nih Sidin banu seorang ini sembahyang kada tapi banyak bertanda di sini. Ujar Haji Ajis Habib Husin kena subuh sini kalau Pak Peri Habib Husin bin Agil itu ujar Haji Ajis Pak Haji Ajis aku datang sekamar alawan Sidin di hotel kah di rumah kah aku datang ujar Sidin Habib Agil sedang sembahyang. Sidin sembahyang terus, Sidin sembahyang guring aku bangun guring masih sembahyang Sidin, rancak nengka itu Sidin. Tapi kalau ada betanda di sini, kalau ada betanda. Nah begitu orang itu berpandir kayak ini Wahabi, begitu pandir ini Syiah, ini liberal, ini Mujassimah, ini apa itu macam-macam lah, Jabariyah, Qadariyah, ketahuan tak. Cek ini Muhammadiyah, cek ini NU, ketahuan tak? Ketahuan 45 menit aja ketahuan. Nah itu aja dulu kesimpulannya, banyak minta ampun dengan Allah Ta'ala yang banyak dosa. Itu jar menyindir kita jar manu. Nah itu salah satunya tuh pian tuh rusaknya tuh bepandir kena sindir jar pandir sindir ngaruh orang ceramah ini kan maanu akan kejelekan kita bersama. Nah kayak apa orang anak jadi baik paksa disambatakan nih jelek kita nambah hari katanya kita oke-okenya belum tentu yang bepandir ini. Untuk sembahyang subuh nih aja nak subuh nih aja ulun mungkin ulun hanya bangun guring nih masih mungkin belum bangun lagi. Coba kada dibangun nih menggantikan guru Zaini. Paham aja kalau sudah pian berdosa pian kan berdosa ulun, banyak dosa ulun kalau daripada pian ya. Kalau jadi mengesahkan nih sama-sama. Kalau ini menghina orang banyak berdosa nih yang disambat seorang. Makanya ulama, makanya di Nasaihud Dunia Habib Abdullah Al-Haddad itu kayak apa kewalian Sidin. Kalau ada di kitab kuning menyambat ikam, kamu, anta, ente, itu lain ikam tuh maksudnya ente itu ente. Aku menyambati ente ku seorang nena, nyambati aku seorang bujur-bujur ikam, anu ikam. Makanya Habib Abdullah Haddad tuh wali besar di Zambal tuh. Mudah-mudahan pian karena ke Hadramaut bertemu dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Sudah meninggal. Kalau Sidin kan meninggal, memang ada kuburannya, tapi Sidin wali itu hidup. Datangnya aja di Zambal, Pakih Muqaddam, Umar Muhdor, Habib Abdullah Al-Idrus, Abu Bakar As-Sakran, Bubun yang pian rancak tertib Fatihah tuh ada banyak di Zambal itu. Al-Muhajir ilallah ada semua di sana. Ada gampangan Hadramaut, mudahan kawak Hadramaut. Sidin kalau menyambat ikam ya aku seorang tuh. Jadi kita maani diri seorang aja, dosa seorang betipal. Itu aja. Aku dosa seorang, jangan merasa hebat. Cuma sebiji aja yang, tapi mudahan jangan jadi kesombongan. Sebiji aja yang ngalih orang Samarinda
terutama para guru Samarinda yang ngalih melakukan berat benar bagi mereka itu, yang bagi ulun ringan-ringan aja itu gampang apa, babi ini banyak, itu yang ngalih. Astagfirullahaladzim, itu yang berat bubuhannya. Guru Udin yang kayak petinggi derajatnya, Guru Zaini, Andi Pesal, Guru Haris, kisahnya kita berani tuh dihiga di belakang tuh kan mendengar nih singa padang pasir. Wah ini kita pada astagfirullah, karena dimarahinnya kada, aman-aman aja kita. Nah itulah, itu kelebihan kita, kelebihan yang kada patut dia melakukan pembualan. Ini aja dulu ya, minta ampun maaf ujar orang tidak ada rotan akar pun jadi ya. Ini sudah. Hadallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana a'udzu nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni rahman wa'fu 'anni arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.